Suasana di area ex-Hotel Sultan Jakarta Pusat Kamis pagi menjadi tegang usai panitera dari Pengadilan Jakarta Pusat membacakan putusan penyitaan aset yang selama puluhan tahun berada di bawah pengelolaan PT Indobuild Co tersebut. Ribuan petugas gabungan dari Polri dan TNI terlihat bersiaga untuk mengamankan proses eksekusi lahan milik negara ini. Ketegangan memuncak ketika massa yang telah menduduki area Blok 15 serta menggelar aksi unjuk rasa sejak pagi hari mulai melakukan perlawanan secara agresif. Massa nampak melemparkan batu, kayu hingga botol air mineral ke arah petugas. Polisi terpaksa menggunakan kendaraan water cannon untuk membubarkan massa yang terus menyerang. Usai dibubarkan dengan semprotan air bertekanan tinggi, situasi mulai dapat dikendalikan dengan petugas berhasil masuk ke dalam area lobi hotel. Dalam proses eksekusi ini, sebanyak 3.161 personel gabungan diturunkan untuk mengamankan lokasi. Namun, kontak fisik yang terjadi mengakibatkan 29 orang mengalami luka-luka, termasuk Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suharyanto, yang kakinya bengkak terkena lemparan batu saat berada di lokasi kejadian. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian, bahwa masyarakat yang mencoba menghalang-halangi penegakan putusan pengadilan ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip res judicata proheritat habetur, di mana putusan pengadilan dianggap paling benar dan mengikat. Sehingga kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi dalam proses eksekusi. Pasca insiden kericuhan, pemerintah menyatakan komitmennya untuk tetap mengedepankan sisi kemanusiaan terhadap para mantan pekerja Hotel Sultan. Wakil Menteri Sekretaris Negara menjamin bahwa hak-hak karyawan akan menjadi perhatian utama setelah proses akuisisi aset ini selesai. Dan terkait dengan karyawan Hotel Sultan atau ex-karyawan Hotel Sultan, nanti prinsipnya kami dari Kementerian Sekretariat Negara minta kepada PPK GBK untuk bukan hanya mendata tetapi betul-betul memperhatikan nasib dari karyawan Hotel Sultan ini. Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah pengambil alihan aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK. Jadi jangan khawatir terkait dengan karyawan, dan kami buka komunikasi seluas-luasnya, kami buka posko, kami buka saluran untuk mereka bisa komunikasi langsung dengan PPK GBK. Pelaksanaan eksekusi ini sendiri merupakan puncak dari proses hukum panjang yang telah berlangsung selama 2 dekade. Pihak Sekretariat Negara menyatakan bahwa penyitaan aset ini adalah tindak final untuk mengamankan kembali kekayaan negara. Sekedar angka, banyak upaya, banyak waktu, banyak biaya yang dikeluarkan. Dan hari ini penantian 20 tahun akhirnya kita rasakan sama-sama. Nah, jadi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka eksekusi pengosongan dijalankan pada hari ini 18 Juni 2026. Sementara itu, pihak pengelola pusat Kompleks Gelora Bung Karno PPK GBK akan segera melakukan penataan kembali terhadap lahan yang baru saja dieksekusi tersebut. Pengoptimalan aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat umum. Bahwa nanti ke depan PPK GBK bersama Kemensetnek tentu akan melaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan dan juga peraturan perundangan yang berlaku atas aset ini, dan kita wajib secara PPK GBK dan Setnek untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kita juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini. Dari sisi regulasi keuangan, Kementerian Keuangan tegas menyatakan bahwa area Blok 15 merupakan barang milik negara yang telah diaudit secara ketat. Penggunaan aset ini kedepannya akan tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan tentang pemanfaatan barang milik negara. Pak Wamen.
Kami ingin menegaskan saja dari Kementerian Keuangan, Direktorat Tindak Kekayaan Negara, ingin menegaskan bahwa aset ini merupakan BMN, barang milik negara, sudah dicatat, sudah dilaporkan, dan sudah diaudit oleh BPK. Kemudian nanti untuk pemanfaatannya, seperti disampaikan tadi Pak Chandra, kita akan menggunakan PMK 115 mengenai pemanfaatan barang milik negara. Kami akan kerjasama dengan pengguna barang dalam ini Seknek dan PPK GBK. Dengan berhasilnya eksekusi ini, pemerintah berkomitmen untuk segera melakukan audit dan penataan ulang pada aset negara tersebut agar dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan publik. Polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap 69 orang yang diamankan terkait aksi perlawanan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.